Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Septianisi Rahayu, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Am Abdus Salam MPD dan Bapak Dr. Cucus Rahman STHI MAG MA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk makna perkatanya, waiz dan ketika qala berkata rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ataj'alu hendak menjadikan fil ardi di bumi khalifah. Qalu mereka berkata ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya may yufsidu orang yang merusak, wa yasfiku dima dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu dan kami bertasbih, bihamdika memujimu, wa nuqaddisu lak dan mensucikan bagimu. Qala dia berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui ma la ta'lamun apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasan terkait surat Al-Baqarah ayat 30 ini yakni dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, di mana Allah menyampaikan bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi, namun memang terdapat sangkalan dari malaikat yang mana malaikat mengatakan bahwa bertanya gitu ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi itu, sedangkan para malaikat sendiri bertasbih, memuji dan juga mensucikan nama Allah. Dan di sana juga Allah memberitahu malaikat bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwa maksud Allah menciptakan khalifah juga tidak serta-merta. Allah sertakan potensi dalam diri manusia sebagai salah satu alat dalam meraih keridhaan Allah dan mencari bekal untuk mencapai keridhaan Allah di akhirat. Nah, demikian pula dengan tafsir dari Ibnu Katsir yang disampaikan bahwa khalifah di sini meliputi kaum yang akan menghuni bumi. Jadi dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini yang paling utama adalah meraih ridha Allah di dunia sebagai bekal menuju keridhaan Allah di akhirat, dan tentu saja ke dalam kehidupan yang bahagia dan kekal. Dari sana kita juga dapat diketahui bahwa Allah juga menyertakan potensi kepada kita semua berupa akal, di mana akal ini hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain seperti itu, untuk digunakan dalam proses menjalani kehidupan di dunia seperti itu. Proses menumbuhkan dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia atau peserta didik ya, yakni bisa berupa potensi fisik, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan potensi-potensi lainnya, yakni dengan cara baik itu dengan bimbingan, didikan, asuhan, perawatan, yakni kegiatan ini merupakan sesuatu kegiatan yang terencana, kegiatan yang sistematis dan juga berkelanjutan.
Nah, selanjutnya adalah pengertian mengenai ta'lim. Apa sih yang dimaksud dengan ta'lim? Kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata alama yu'alimu ta'liman. Nah, kata dasarnya kan alama ya'malu ya, yang artinya itu mengeja atau memberi tanda. Kemudian kalau kita dari kata alim ya'malu itu artinya adalah mengerti atau mengetahui, bisa juga diartikan memberi tanda. Jadi kalau kita pindahkan ke dalam bahasa Indonesia itu secara istilah ta'lim ini lebih kepada pengajaran atau pembelajaran, di mana maknanya adalah usaha membelajarkan atau memahamkan dengan benar dan tepat sehingga bisa membedakan atau memberi tanda satu dengan yang lainnya. Nah, konsep ta'lim sendiri dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, dalam Al-Baqarah ayat 31-32 juga ada. Kemudian yang ketiga ya, yakni tazkiyah. Tazkiyah ini adalah membersihkan hati atau membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk atau tercela. Kalau kita kutip kata Imam Ghazali, manusia itu memerlukan yang namanya memakmurkan jiwa, yakni membersihkan jiwa dari hal-hal yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, akhlak terpuji, budi pekerti yang baik gitu ya, akhlakul karimah. Kemudian yang terakhir adalah ta'dib. Ta'dib ini yakni mengenalkan atau pengenalan, bimbingan secara bertahap agar si peserta didik itu lebih santun, jadi memiliki akhlak terpuji, lebih kepada adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam, adab-adab sesuai yang dicontohkan Rasulullah, adab-adab yang baik seperti itu. 9 prinsip pendidikan yang terdapat dalam buku Pembelajaran dalam Islam, Konsep Taklim dalam Al-Quran, karya guru kita semua, Bapak Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD. Dalam buku tersebut dicantumkan 9 prinsip pendidikan yang harus dipegang teguh dalam sebuah pendidikan. Yang pertama itu adalah konsep rahmaniyah atau kasih sayang, di mana konsep kasih sayang ini diaplikasikan dalam komunikasi dan interaksi dalam sebuah pendidikan. Kemudian yang kedua adalah takamuliyah. Takamuliyah ini adalah prinsip integratif atau keterpaduan, baik itu secara teorinya, praktiknya, semuanya itu harus komprehensif di atas paradigma Iqra, di mana paradigma Iqra ini berfondasi pada tauhidullah sebagai fondasinya ya, di mana menjadikan Allah sebagai sentralnya, menjadikan Allah sebagai pusatnya, tujuannya, dan rujukannya. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yakni syumuliyah atau komprehensif, yakni meliputi semua dimensi kehidupan. Dan ada prinsip yang keempat itu adalah wasoliyah atau kemediaan, di mana pada prinsip ini itu dijelaskan pengembangan sumber pembelajaran, sumber belajar seperti itu secara optimal, secara penuh, di mana di sini fungsi pendidik atau mu'alim itu sebagai fasilitator, sedangkan peserta didik atau mu'alim itu sebagai pembelajar. Jadi bukan hanya proses penyampaian informasi, tetapi benar-benar membelajarkan peserta didik seperti itu ya. Kemudian prinsip yang kelima adalah tawazuniyah atau keseimbangan. Nah, di sini keseimbangan, kenapa pendidikan itu harus seimbang, harus tepat, harus proporsional seperti itu. Ketika seseorang mempelajari materialistik, dia juga harus mempelajari spiritualistik. Ketika dia mempelajari duniawi seperti itu, dia juga harus mempelajari ukhrawinya. Ketika dia mempelajari sesuatu yang bersifat individualistik, dia juga harus mempelajari kolektivistiknya seperti apa. Harus tepat dan juga proporsional atau tawazuniyah. Kemudian prinsip yang ke-6 itu adalah istimroriyah atau continue. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa definisi pendidikan adalah proses
pembelajaran sepanjang hayat, seumur hidup seperti itu ya. Dari kita sepanjang kita bernapas itu bisa kita sebut sebagai proses pembelajaran pendidikan. Kemudian berkesinambungan juga. Dan yang ketujuh itu ada yang disebut dengan prinsip waqi'iyah atau kontekstual, dimana yang kita pelajari itu harus menepak kehidupan pada kenyataan yang sebenarnya, pada kenyataan yang sesungguhnya, dan merupakan sesuatu yang menjadi solusi permasalahan dalam kehidupan. Karena pada dasarnya manusia itu diberikan potensi untuk belajar, dan belajar itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah konsep Rabbaniyah, ketuhanan, atau yang seperti sudah tadi disampaikan bahwa Allah adalah awal mulanya kita, maka kembalinya juga akan kepada Allah, pada prosesnya juga pada Allah, pendidikannya pun kepada Allah, rujukannya, sumber utama pembelajarannya, dan hal-hal sebagainya itu harus berdasarkan konsep Rabbaniyah. Kemudian yang terakhir adalah uswiyah atau konsep keteladanan, di mana ketika 8 prinsip tadi sudah direalisasikan, sudah dilaksanakan, sudah dipegang teguh, namun hilanglah prinsip ini, bisa jadi terdapat kecacatan sebuah pendidikan atau proses belajar. Jadi peserta didik sebagaimana kita ketahui dalam proses pembelajarannya, terutama ya ketika kita misalnya sebagai seorang guru, yang menjadi role model paling awal dilihat oleh peserta didik adalah gurunya, seseorang yang membawa nilai tersebut. Apakah ketika seorang pendidik membawa nilai-nilai yang disampaikan namun tidak bisa mengaplikasikan nilai-nilai itu ke dalam dirinya sendiri, maka akan ada kecacatan pemahaman pada peserta didik dalam pengambilan nilai-nilai tersebut. Maka peran sebagai mu'alim di sini juga begitu pentingnya sebagai seorang teladan dalam prinsip pendidikan. Demikian 9 prinsip pendidikan dalam buku Pembelajaran dalam Islam, Konsep Ta'lim dalam Al-Quran, karya Bapak Dr. Haji A'am Abdussalam. Selanjutnya adalah terkait kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-4. Nah, dalam ayat pertama itu Allah menjelaskan atau memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa membaca. Para mufasir sepakat bahwa ayat ini merupakan fondasi utama mengapa manusia harus menjadi seorang pembelajar, harus menjadi seorang pelajar. Karena dalam ayat ini kata bacalah ini masih bersifat universal, tandanya tidak terbatas pada bacalah sesuatu yang tertulis saja, tetapi sangat umum seperti itu ya. Kemudian dalam ayat kedua itu merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan asal usul manusia. Dalam ayat kedua tersebut juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia janganlah pernah lupa gitu ya, bahwa dari apa kita dibuat dan siapa yang menciptakan kita. Nah, dalam ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi menyebutkan kata ikra. Artinya apa? Ini bermakna bahwasannya pembelajaran itu akan terjadi terus-menerus dan tidak bisa dilakukan sekali saya belajar, tidak bisa seperti itu. Artinya untuk benar-benar paham, untuk benar-benar memahami, mengerti, itu diperlukan proses pembelajaran yang terus-menerus. Dan Allah juga menegaskan begitu dengan sifatnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah. Kemudian di ayat yang keempat yakni yang mengajar manusia dengan kalam. Di sini Allah menjelaskan bagaimana Allah menggunakan media dalam proses membelajarkan manusia. Dengan kalam-kalam Allah langsung membelajarkan manusia. Di antaranya kita yang menggunakan Al-Quran yang merupakan isinya itu firman Allah semua. Tentu saja dalam Al-Quran itu berarti Al-Quran dijadikan sebagai media pembelajaran, termasuk sumber dari segala sumber. Kalau bisa disebut juga sebagai grand theory dalam sebuah pembelajaran atau pendidikan. Nah,
dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.